Hai anak-anak, selamat pagi. Jumpa kembali dengan Miss Debbie hari ini. Bagaimana kabar kalian di rumah? Miss selalu berharap kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Begitupun dengan orang tua kalian di rumah. Hari ini kita akan mempelajari buku tematik tema 8, yaitu mengenal peristiwa alam, subtema 3, suasana pada musim hujan. Apakah kalian sudah menyiapkan buku dan alat tulisnya? Jika sudah, kalian bisa buka ya buku paket kalian, dan jangan lupa berdoa sebelum memulai pembelajaran agar diberikan kemudahan dalam memahami materi pembelajaran hari ini. Di pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari kegiatan pada musim kemarau. Kalian masih mengingatnya bukan? Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang musim hujan. Suasana pada musim hujan. Saat musim hujan datang, hujan sering turun. Rumah, halaman, pohon, dan semua yang terkena hujan menjadi basah. Sungai dan mata air penuh air. Tanaman dan pohon tumbuh subur. Lingkungan terasa sejuk dan nyaman. Sediakan payung dan jas hujan ketika musim hujan. Dan jangan lupa pakailah baju hangat dan jaket. Jaga kondisi tubuh dengan makanan bergizi. Nah, harus kalian ingat ya anak-anak, di saat musim hujan kamu harus lebih menjaga daya tahan tubuh kalian, karena biasanya kamu akan mudah terserang flu. Jadi kamu harus menjaga daya tahan tubuhmu dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, dan juga jangan telat makan. Dan juga ingat, kamu harus menghindari bermain hujan-hujanan di luar saat turun hujan. Selanjutnya, kalian menulis kalimat sesuai dengan gambar ya yang ada di buku paket kalian di halaman 108. Miss akan membacakan ilustrasi ceritanya. Rasti sangat senang saat hujan turun. Pohon-pohon terlihat segar. Bunga-bunga bermekaran. Sungguh besar karunia Tuhan. Perhatikanlah beberapa kalimat berikut. A. Alangkah indahnya bunga bermekaran saat musim hujan. B. Alangkah sejuknya udara di siang hari saat hujan. C. Pohon-pohon terlihat segar disiram air hujan. D. Katak bernyanyi lagu turunnya hujan dengan gembira. E. Anak-anak bermain hujan dengan gembira. F. Aku berlindung di bawah payung agar tidak kehujanan. Nah, kalian bisa menggunakan beberapa kalimat tersebut untuk memberi keterangan gambar-gambar yang ada di buku paket kalian. Kalian harus menuliskan kalimatnya, harus sesuai ya dengan gambar yang ada. Oke, kita coba ya. Kamu nanti ikuti dan tulis di buku paket kalian ya. Untuk gambar yang pertama, nah kalian bisa melihat bukan? Ada gambar apa di sana? Di gambar yang pertama kita banyak melihat pohon-pohon terlihat segar disiram air hujan. Lalu gambar yang kedua yaitu alangkah indahnya bunga bermekaran saat musim hujan. Gambar yang ketiga, alangkah sejuknya udara di siang hari saat hujan. Gambar yang keempat, katak bernyanyi lagu turunnya hujan dengan gembira. Nah, untuk dua gambar selanjutnya, kalian lanjutkan sendiri ya dengan sisa kalimat yang ada. Harus hati-hati ya, dan kamu harus perhatikan dengan betul gambarnya dan juga kalimatnya harus tepat. Selanjutnya yaitu menulis peristiwa sesuai dengan gambar. Perhatikan ya, ada di buku paket kalian di halaman 109. Di gambar yang pertama itu ada gambar seorang anak laki-laki yang asik menggunakan payungnya sendirian. Sementara ada teman lainnya di belakang, dia kehujanan. Kelihatan ya kalau dia nggak mau kasih pinjam payungnya atau tidak mau berbagi. Lalu kamu tulis di gambar yang pertama, Tono tidak mau berbagi payung dengan Amir. Sedangkan kita lihat gambar yang kedua. Di gambar yang kedua itu adalah suasana yang berbeda, di mana seorang anak perempuan dia mau berbagi payung dengan teman lainnya yang sedang kehujanan.
Jadi gambar yang kedua yaitu Rasti berbagi payung dengan Ana saat hujan. Nah, bisa kita simpulkan berdasarkan kedua pasang gambar tersebut, kita harus memilih jawaban yang benar. Yang pertama, menolong teman yang memerlukan bantuan. A. Harus. B. Tidak perlu. C. Boleh. Jawaban yang benar yaitu A. Harus. Kamu beri tanda silang ya. Nomor 2, ungkapan yang diucapkan setelah ditolong orang lain yaitu B. Terima kasih. Selanjutnya kita membaca teks ya. Kamu bisa mengikuti dari rumah. Hari ini hujan turun hampir sepanjang hari. Hujan membuat udara menjadi dingin. Saat hujan turun, Rasti merasa mudah lapar. Udara dingin membuat Rasti lapar. Makanan hangat membuat tubuh Rasti merasa nyaman. Kalian memerlukan makanan agar keperluan energi dalam tubuh terpenuhi. Di rumah Rasti ada aturan makan yang harus dilakukan. Rasti mengikuti dan menjalankan aturan itu dengan baik. Nah, berikut ini adalah aturan makan yang ada di rumah Rasti. 1. Cuci tangan sebelum makan. 2. Berdoa sebelum mulai makan. 3. Makan tidak boleh sambil bicara. 4. Mengambil makanan secukupnya saja. 5. Makan dengan tangan kanan. 6. Menghabiskan makanan. 7. Berdoa setelah selesai makan. 8. Meletakkan piring dan sendok ke tempat cuci piring jika selesai makan. 9. Rapikan kembali meja dan kursi setelah makan. Nah, itulah aturan yang ada di rumah Rasti. Bagaimana dengan aturan yang ada di rumah kalian? Pastinya kurang lebihnya sama ya. Dan Miss yakin kalian pun sudah menjalankan dan mematuhi aturan yang ada di rumah kalian. Kalian harus ingat ya, aturan itu dibuat untuk dipatuhi. Oke? Nah, selanjutnya yaitu menjawab pertanyaan tentang cara makan. Harus disesuaikan dengan gambar yang disajikan ya. Kalian bisa lihat di halaman 111. Untuk nomor 1, apakah yang sedang dilakukan Rasti? Ya, kamu bisa lihat gambarnya ya. Apa yang dilakukan oleh Rasti? Ya, Rasti berdoa sebelum makan. Kamu tulis ya di buku paketnya. 2. Apakah yang terjadi pada Wayan? Kamu bisa melihat ya di gambar Wayan itu seperti sedang tersedak atau keselak makanan. Ya, kita tulis Wayan tersedak makanan karena makan terburu-buru. Untuk nomor 3, perhatikan gambar nomor 3 ya. Apakah yang sedang dilakukan Ana? Kamu bisa lihat di sana. Ana makan tapi sangat berantakan sekali anak-anak. Ya, kita tulis Ana makan tidak rapi. Dan yang terakhir nomor 4, bagaimanakah posisi Ana saat makan? Posisinya sudah rapi ya. Posisi Ana saat makan duduk rapi dan makan dengan menggunakan tangan kanan. Selanjutnya yaitu melakukan aktivitas air. Wayan belum pandai berenang, akan tetapi Wayan suka bermain di kolam renang. Wayan memilih kolam yang dangkal. Wayan belajar berjalan di air. Ayo kita berjalan di pinggir kolam. Lakukan sambil berpegangan pada pinggir kolam. Harus hati-hati ya jika kalian melakukan ini. Nah, dan selanjutnya yaitu berjalanlah mengelilingi pinggiran kolam. Hal ini bisa kalian lakukan jika kamu pergi ke kolam renang dengan orang tua kalian di saat pandemi ini telah usai. Nanti kamu praktekkan ya dengan berjalan di tepi pinggiran kolam sambil berpegangan pada pinggir kolam agar kalian tidak tergelincir ataupun hanyut terbawa air. Nah, selanjutnya yaitu menentukan urutan waktu. Kamu bisa ikuti ya di rumah membaca bersama-sama dengan suara lantang. Hari ini hujan turun hampir sepanjang hari. Biasanya Wayan bermain bersama teman-teman setelah pulang sekolah.
Rasanya lama sekali Wayan menunggu hujan reda. Ia ingin bermain bola bersama dengan teman-teman. Ayo kita bantu Wayan mengukur lamanya waktu. Wayan menjabat tangan ibunya ketika pulang sekolah. Jabat tangan memerlukan waktu sebentar. Sebentar berarti memerlukan waktu yang sedikit. Setelah berganti pakaian, Wayan mencuci tangan. Mencuci tangan pun memerlukan waktu sebentar. Setelah mencuci tangan, Wayan makan makanan yang disiapkan ibu. Makan memerlukan waktu yang lama. Lama berarti memerlukan waktu yang banyak. Setelah menyiapkan makanan, ibu menyetrika pakaian. Menyetrika pakaian memerlukan waktu yang lama. Nah, dari teks tersebut, Miss berharap kalian di rumah bisa mengira-ngira antara suatu pekerjaan yang dilakukan dalam waktu singkat atau dalam waktu yang sebentar dengan pekerjaan yang dilakukan dengan waktu yang lebih lama. Pasti kalian sering mendengar atau mengucapkan kata sebentar ya atau nanti masih lama. Nah, seperti itu ya kira-kira anak-anak. Selanjutnya yaitu kita akan mengerjakan latihan di buku paket tematik di halaman 131 dan 132. Di sini kalian akan menyusun kalimat pujian. Miss Debbie akan berikan kalian 3 contoh saja ya, dan sisanya kamu harus bisa melanjutkannya sendiri. Oke? Untuk nomor 1, itu adalah susunan dari huruf acak yang bisa kamu rangkai menjadi sebuah kata yang tepat. Ya, untuk nomor 1, huruf acak yang terdiri atas huruf D, E, M, U, R. Jika disusun menjadi kata yang benar yaitu merdu. Nah, kamu melanjutkan menulis kalimatnya. Contohnya yaitu suaramu merdu sekali Melanie. Nomor 2, huruf acaknya yaitu B, E, T, A, H. Nah, jika disusun menjadi kata yang benar adalah hebat. Lalu buat kalimat pujiannya, kamu sangat hebat bermain bola Wayan. Nomor 3, ada huruf I, S, B, A. Jika disusun menjadi kata yang benar yaitu bisa. Kalimat pujiannya yaitu, wah, Tony sudah bisa naik sepeda roda 2. Nah, seperti itu ya anak-anak. Dan untuk nomor selanjutnya, Miss harap kalian bisa mengerjakannya sendiri. Jangan terburu-buru dalam mengerjakannya ya. Dan usahakan kamu harus bisa membuat kalimatnya sendiri. Buatlah kalimat yang sangat sederhana yang kalian bisa ya. Selanjutnya yaitu tentang daur air. Nah, Miss yakin kalian pasti sering ya melihat hujan ya. Namun, apakah kalian tahu bagaimana sih proses hujan itu terjadi? Nah, kalian simak ya gambarnya. Miss Debbie akan mencoba untuk menyampaikan ilustrasinya dengan sederhana. Kita mulai ya. Di sana ada gambar matahari. Di siang hari, sinar matahari menyinari bumi. Dengan panasnya sinar matahari menyebabkan semua air yang ada di permukaan bumi menguap. Baik itu air yang ada di laut, di sungai, di danau, bahkan di tumbuhan pun menguap karena bantuan dari panas matahari. Sepanjang hari itu terjadinya penguapan. Ya, lalu setelah penguapan terus-menerus terjadi, terbentuklah awan. Awan semakin lama, semakin besar, semakin berisi oleh uap air yang terkumpul. Nah, angin membawa awan. Jika awan tersebut sudah banyak terisi air, lama-kelamaan warnanya akan semakin gelap. Mungkin kamu bisa menyebutnya dengan mendung ya. Lalu awan yang penuh dengan uap air tersebut akan terus tertiup angin. Semakin ke atas, udara di atas semakin dingin. Jadi uap air yang terkumpul akan berkondensasi menjadi titik-titik air. Lalu terjadilah hujan. Titik-titik air tersebut turun ke
permukaan bumi. Ada yang menyerap ke tanah, ada yang mengalir ke sungai, ke danau, dan terakhir kembali lagi ke lautan. Seperti itulah terjadinya daur air. Daur air tersebut terjadi di sepanjang waktu ya anak-anak. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang ilustrasi terjadinya pelangi. Kamu pasti pernah melihat pelangi, bukan? Proses terjadinya pelangi melibatkan beberapa unsur, yaitu diantaranya ada tetesan air hujan, lalu adanya cahaya atau sinar matahari, dan adanya udara. Karena melibatkan tetesan air hujan dan sinar matahari, maka pelangi itu dapat kita lihat saat hujan atau setelah hujan turun. Pelangi terjadi karena adanya pembiasan cahaya matahari saat melewati titik-titik air hujan. Nah, kalian simak ya, ini adalah tetesan atau titik-titik air hujan. Lalu ada cahaya matahari. Nah, pada saat matahari ini bersinar, cahayanya terbias oleh tetesan air hujan tersebut. Karena pembiasan ini, maka terjadilah pelangi. Nah, seperti yang kalian lihat di layar kalian, jika pembiasan itu terjadi, maka terjadilah pelangi. Nah, kalian bisa melihat ya, warna-warna indah dari pelangi. Nah, Miss mau tanya nih, ada berapa sih warna pelangi yang kamu ketahui? Ya, warna pelangi itu ada 7 warna, yaitu Magico Hibinium. Nah, sebelum kita sebutkan warna-warna pelangi, kita ulangi lagi ya. Setelah titik-titik air hujan turun, muncullah sinar matahari. Lalu, sinar matahari yang melewati titik-titik air hujan tersebut, terjadilah pembiasan. Nah, pembiasan cahaya inilah yang akan menghasilkan beberapa spektrum warna yang kita sebut dengan pelangi. Kamu bisa lihat ya warna pelanginya. Jadi, pelangi tersebut dihasilkan karena terjadinya pembiasan antara cahaya matahari dengan titik-titik air hujan. Bisa kalian pahami ya. Nah, sekarang kita ke 7 warna pelangi yang tadi Miss sebutkan, yaitu Magico Hibinium. Ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Nah, itulah warna-warna dari pelangi. Biasanya kita menyingkat warna pelangi dengan sebutan Magico Hibinium. Ya, demikianlah pembelajaran hari ini. Miss Debbie sangat berharap kalian bisa memahami apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kalian bisa tahu bagaimana suasana musim hujan. Kamu juga tahu bagaimana terjadinya hujan ataupun daur air, dan bagaimana terjadinya pelangi. Setelah kalian menyimak pembelajaran ini, kalian ulangi. Kamu boleh menceritakan terjadinya proses hujan dan pelangi kepada teman kalian atau adik kakak kalian. Dan satu hal lagi, kalian pun harus mengingat apa yang sebaiknya kalian lakukan saat musim hujan tiba, seperti harus selalu sedia payung ataupun jas hujan, dan selalu menjaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Demikianlah pembelajaran hari ini. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.